Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kami dapat berkumpul untuk menyelesaikan tugas video pada siang hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Hari ini kami akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh berdasarkan himpunan Tadji Muhammadiyah melalui sebuah drama yang sederhana yang kami angkat dari kisah nyata tentang fenomena yang sangat sering terjadi di kalangan masyarakat hingga saat ini. Sebelum menyaksikan drama kami, mari bersama-sama kita pahami terlebih dahulu pengertian apa itu haji dan apa itu umroh. Nah teman-teman, menurut HPT Muhammadiyah, haji secara bahasa berarti mengunjungi atau menyengaja. Namun secara istilah, haji adalah ibadah mengunjungi Baitullah di waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu, serta melaksanakan amalan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan umroh adalah melalui serangkaian ihram, tawaf, syai, dan diakhiri dengan tahallul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, Quran Surah Ali Imran ayat 97, yang artinya, dan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Berdasarkan himpunan Tadji Muhammadiyah, haji itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah mampu melaksanakannya, sedangkan umroh hukumnya sunnah. Namun, apakah teman-teman semua sudah tahu orang yang benar-benar pergi haji, apakah sudah memahami maksud dan tujuan untuk pergi beribadah haji maupun umroh? Untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita bersama-sama menyaksikan drama yang telah kami siapkan. Zula, capek ya dari tadi jalan-jalan terus. Duduk dulu yuk Zula. Ayo. Lihat deh. Temen kakakku baru pulang dari haji. Postingannya banyak ya. Wah, keren ya. Semua orang sekarang memanggil dia Bu Haji. Alhamdulillah kalau beliau sudah diberi kesempatan menjadi tamu Allah. Semoga hajinya mabrur. Nanti kalau aku udah punya uang, aku juga pengen cepat-cepat haji. Alhamdulillah, berarti kamu sudah mulai belajar manasik haji? Belum sih, yang penting kan berangkat dulu. Nanti juga ada pembimbing. Lagi pula seru loh berfoto di depan Ka'bah. Pasti banyak yang lain. Zura, menurutku tujuan berhaji bukan untuk itu. Haji bukan sekedar perjalanan wisata atau mencari pujian dari orang lain. Loh, salah ya kalau kita senang berbagi momen berhaji. Berbagi momen berhaji nggak sepenuhnya salah sih, tapi yang perlu kita jaga adalah niat. Jangan sampai niat utama berhaji menjadi ingin mencari pujian dari orang lain. Lagi pula sebelum berhaji kita harus mempersiapkan dengan cara belajar manasik agar hajinya sesuai dengan tuntunan. Aku baru kepikiran soal itu. Selama ini aku hanya membayangkan perjalanan dan fotonya. Bagaimana kita bertanya kepada Ustazah? Pasti dia lebih paham mengenai hal ini. Ayo. Dari percakapan tadi dapat kita pahami bahwa niat dan ilmu sangat penting kita pahami sebelum menunaikan ibadah haji. Selain niat yang ikhlas, Islam juga telah menentukan syarat-syarat bagi orang yang mau menunaikan ibadah haji. Nah, menurut HPT Muhammadiyah, syarat-syaratnya ada beberapa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, mampu. Mampu di sini bukan hanya mampu secara finansial saja, tetapi juga mampu secara biaya, mampu secara kesehatan, dan juga mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah.
Artinya, seseorang yang belum mampu berarti belum diwajibkan untuk pergi haji ke Baitullah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya dan tidak membebani umatnya di luar kemampuan. Nah teman-teman, sebagai ilmu tambahan perlu kita pahami bahwa haji itu terdapat 3 macam. Yang pertama, haji tamatu, yaitu kita umroh dulu baru haji. Yang kedua, haji ifrad, yaitu kita haji dulu baru umroh. Dan yang terakhir itu haji qiron, di mana kita menggabungkan niat antara haji dan umroh dalam suatu ihram. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yana, ada apa? Mari sini, mari sini duduk. Ini Ustazah, tadi kami sedang berbincang tentang haji dan umroh. Namun ada beberapa pertanyaan yang agak membingungkan. Ya Ustazah, tadi saya sempat berpikir bahwa berhaji itu yang penting bisa berangkat dulu. Saya juga membayangkan bisa berfoto di depan Ka'bah dan mempostingnya di media sosial. Tetapi setelah berbicara dengan Bina tadi, saya sempat berpikir bahwa pemahaman saya selama ini apakah sudah benar? Pertanyaan yang bagus. Nah, gini ya, banyak orang yang mempersiapkan biaya perjalanan haji, tapi lupa untuk mempersiapkan ilmu dan niatnya. Dalam Islam, ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, pertama haruslah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu niat utama haruslah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari manusia. Contoh, jika seseorang mengunggah foto hanya sebagai dokumentasi atau kebahagiaan, itu tidak selalu salah. Namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai niat utama beribadah haji berubah menjadi mencari popularitas atau pujian. Berarti yang penting itu adalah niatnya ya Ustazah. Betul sekali. Selain niat, setiap calon jamaah wajib memahami tata cara pelaksanaan haji. Agar apa? Agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah teman-teman, setelah kita memahami tentang niat dan pelaksanaan haji, kita juga harus mengetahui rukun haji. Nah, menurut HPT Muhammadiyah ada 5 rukun haji dan 5 kewajiban berhaji. Yang pertama itu ihram, yang kedua itu wukuf di Arafah, yang ketiga itu tawaf ifadah, yang keempat itu syai antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan yang terakhir adalah tahallul atau mencukur rambut. Nah teman-teman, sedangkan kewajiban itu juga ada 5. Yang pertama itu ihram dari mikot, yang kedua itu mabit dari Musdalifah, yang ketiga mabit dari Mina, yang keempat itu melempar jumroh Aqabah, dan yang terakhir itu adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Selain itu, HPT juga menjelaskan bahwa tawaf itu ada berbagai macam. Ada tawaf wada, tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf umroh, tawaf perpisahan yang telah sesuai dengan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan haji dan umroh. Oke teman-teman, setelah mengetahui rukun dan kewajiban haji dan umroh, mari kita mendengar kembali percakapan antara Dina dan Salimah. Benar Zura, ibadah haji adalah panggilan dari Allah. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, mulai dari fisik, mental, keuangan, dan juga ilmu. Saya senang kalian telah memahami makna haji yang sebenarnya. Nah, ingatlah, haji yang mundur akan terlihat dari perubahan akhlak seseorang. Orang yang hajinya mabrur akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih peduli sesama manusia, dan utamanya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mulai sekarang saya akan memperbaiki niat dan belajar lebih sungguh-sungguh sebelum suatu saat Allah memberikan kesempatan untuk berhaji. Amin. Semoga kita semua diberi kesempatan Allah untuk menjadi tamu Allah dan memperoleh haji yang mabrur. Dari drama yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, dapat kita lihat ada satu fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, yaitu beranggapan bahwa haji maupun umroh itu sebagai status sosial dan sebuah kebanggaan. Bahkan, sebagian orang malah sibuk mempersiapkan pakaian, dokumentasi, dan ide-ide
apa sih yang harus saya posting ketika saya berhaji atau berumrah nanti? Padahal teman-teman, perlu kita ketahui, menurut Himpunan Tabligh Muhammadiyah, haji itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu, seorang muslim dituntut tidak hanya mampu secara finansial saja, tetapi juga harus memahami rukun-rukun atau pelaksanaan haji dengan benar dan tepat. Nah, teman-teman, melalui ibadah haji dan umroh, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, takwa kepada Allah, rendah hati, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman, melalui drama tadi dapat kita pahami bahwa haji adalah ibadah yang wajib kita lakukan bagi mereka yang sudah mampu. Sedangkan umroh adalah ibadah yang kita lakukan dan hukumnya sunnah menurut Himpunan Tabligh Muhammadiyah. Pelaksanaan haji harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas, syarat yang tepat, dan rukun yang benar. Haji mengajarkan kita ikhlas dalam setiap ibadah. Haji melatih kesabaran, kedisiplinan, serta tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji juga mengajarkan persaudaraan antara umat Islam tanpa membedakan suku, bangsa, jabatan, ataupun status sosial. Nah, jamaah wajib mengenakan pakaian ihram sebagai lambang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menilaikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Entah apa maksud dunia, tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang seperti